Bapak ceritakan. Mau membeli produk Bapak ini Pak. Saya ini ada saingan Pak, supaya memakai sabun ini supaya wibawa jadi penglarisnya itu. Seperti lagi saya kepingin saya sendiri yang menguasai. Baik, Bapak kembali. Mau ancaman seperti apa bisa nggak beli? Gua ngancem saya, mau ngirimkan preman-preman, terserah. Pak ya, tunggu ya permainan saya ya. Ya, monggo silakan. Ya udah, ya sahabat. Jangan nanti sebut nama saya Pak Tom. Kalau tidak menyesal di belakang hari. Yo ngapa enggak aku nyebut jenengmu? Jangan jeneng Allah Ta'ala jenengmu. Loh, kok. Sahabat. Udah kamar men? Nggak mas? Udah. Udah. Mau jadi kamar men? Takut nggak dengar. Bismillah. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Makanya di sini saya selalu menyampaikan, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun, ketika kita tidak bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat azab Allah sangat pedih. Tak lupa, salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insya Allah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran untuk sahabat-sahabat, para subscriber, para pecinta Kiomania, para pecinta Master Official, para pecinta guru spiritual yang ada di YouTube, bahkan guru spiritual yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur. Ya, insya Allah apa yang dihajatkan, apa yang dihajatkan insya Allah Allah kabulkan. Bismillah. Apa bismillah? Kita yakin kepada Allah Ta'ala. Karena dengan kita yakin kepada Allah Ta'ala, akan Allah akan berikan hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Hak dari keyakinan kita. Ya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Jika Allah bilang kun, jadi maka jadilah kun fayakun. Makanya di sini saya selalu menyampaikan, ketika kita mengharapkan sesuatu, jangan pernah kita meminta kepada selain Allah Ta'ala. Jangan pernah kita menghalalkan segala cara. Apalagi secara logika di dunia, di zaman yang sekarang ini, banyak banget di zaman edan yang sekarang ini, orang itu menghalalkan segala cara hanya demi kekayaan. Untuk apa kita menyembah jin, menyembah iblis, menyembah dajjal? Karena hanya untuk kekayaan. Sedangkan sudah jelas Allah itu maha kaya. Kalau misalkan memang Allah belum ngasih kekayaan kepada kita, berarti memang belum masanya. Karena Allah akan memberi yang terbaik bagi kita. Dan Allah tuh tahu mana yang terbaik bagi kita. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut, santai, slow. Malah yang kalau kita banyak uang, kita kaya, belum tentu hidup tenang, sahabat. Orang kaya itu belum tentu tenang. Ya. Karena apa yang dipikiran orang kaya itu kebanyakan tuh takut hartanya hilang. Tapi kalau misalkan orang yang biasa-biasa saja, maaf cerita, orang susah, ini maaf kasarnya bahasanya saya ini, orang susah, itu nggak ada peningnya. Kenapa nggak ada peningnya? Dia tuh nggak takut kehabisan harta. Orang memang udah nggak ada, jadi di pikiran itu kerja dapat uang cukup untuk makan, kerja dapat uang cukup untuk makan. Beda sama orang kaya, besok aku harus kerja karena nanti takut harta aku habis. Nah itu, makanya ketenangan itu sebenarnya terletak ketika kita tuh bisa mensyukuri, ketika kita bisa menikmati. Percuma kita banyak uang kalau kita nggak bisa menikmati. Makanya ketika engkau mensyukuri apa yang kuberi, kata Allah, ku tambah nikmat itu. Makanya itu luar biasa makna syukur, sahabat. Jadi sini sahabat-sahabat, ini ada tanya di nomor admin, Mas Re, itu sabunnya itu masih ada tak? Alhamdulillah masih. Ini tinggal segini, sahabat. Sama ini ada nih sabun putih. Jadi banyak banget yang nawarin, sahabat. Ya, saya pun heran. Yang dibilang Mas Re,
saya membayar ini 1 juta. Padahal saya jual ini cuma 50.000 sahabat. Yang putih ini harganya cuman berapa nih? 60 tak? 60.000. Ditawar satu sabun 1 juta ya kekeplek loh. Ditawar satu sabun 100 juta. Oh iya aku, cuman saya nggak mau sahabat karena tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Makanya di sini ketika ada yang bertanya, Mas Re, saya mau pesan sabun Mas Re, saya tegaskan ke admin kamu tanya dulu apa tujuannya, apalagi tasbih. Sampai ada yang nawar sampai 200 juta. Bahkan kemarin yang nawar Fortune ya. Yang Oh, mana? Mas? Iya, Mas. Tukar Fortuner. Saya enggak mau. Untuk apa saya naik Fortuner? Nanti ini saya jual, saya kasih. Dapat Fortuner saya. Malah pening saya bayar pajaknya. Betul nggak sahabat? Ya. Jadi sini kalau misalkan sahabat memaharkan ini sabun Asma ini yang warna hitam, yang warna putih, itu dengan harga yang hitam ini 50.000, yang ini 60.000. Sudah jelas, ini hasil luar biasa apa lagi. Kesemuanya yang saya jual ini semua sudah di Asma'in Shalawatul Burdah. Apa itu Shalawatul Burdah? Sholawat Burdah itu karohmanya itu bisa untuk kesehatan. Sudah jelas nasabnya sahabat. Sahabat, sebelumnya ini saya menjelaskan kenapa saya malam ini katanya admin. Jadi ada seorang pengusaha sukses. Wah, luar biasa. Pengusaha sukses yang bernama Pak Tom. Ya. Iya kameramen? Iya, Mas. Tom. Jadi panggilannya Tom. Entah namanya Tommy Cem, Tommy Yem, ada apa? Tom lah. Tapi dari bahasa makna Pak Tom itu biasanya orangnya itu pemuda itu. Tom. Ya. Saya aja Ray 24 tahun masih cocok. Pak Tom. Nah ini saya masih bertanya-tanya, ini umurnya berapa Pak Tom? Cuman kalau misalkan beliau ini sudah berumur, biasanya memang pengusaha sukses itu memang namanya keren-keren. Kalau bahasa ABG sekarang sugar daddy. Masya Allah. Tapi kita tunggu aja sahabat ya. Tapi nggak tahu niatnya beliau itu apa, hajatnya beliau itu apa. Yang penting nanti kita tunggu aja beliau. Baik sahabat, sebelum kita melanjutkan, langkah kita selawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, khudh yamina, khudh yamina al-sabili nakibina, khudh yamina, khudh yamina al-sabili nakibina, wattaqila ta'ala al-maqalil mulhidina, wattaqila ta'ala al-maqalil mulhidina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa
رزقنا هو رب هو حسبي هو خير الرازقين. Sallallahu Muhammad. Ya, mudah-mudahan apa yang dihajatkan kita, apa yang diniatkan kita, insya Allah kabulkan. Sama juga sahabat kita doakan, mudah-mudahan saudara kita, sahabat kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah sehatkan mereka, Allah jaga mereka. Karena mungkin anak kecil yang ada di daerah kita, yang ada di negara kita sekarang ini masih bisa menikmati motor-motoran, menikmati mainan, bersunda gurau, bercanda kesana kemari bersama temannya. Tapi anak-anak di Palestina di sana, mungkin di pagi hari mereka bisa bermain, tapi tidak tahu di siang hari mereka masih bisa bermain atau tidak. Mungkin di pagi hari dia masih bisa melihat kedua orang tuanya, dia belum tentu di siang hari beliau bisa melihat orang tuanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah berikan kesehatan, Allah lancarkan, Allah jaga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan Abdullah. Jadi pesan saya dari kejadian di Palestina, perbanyak kita bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat kesenangan. Walaupun, dan kita harus percaya bahwa nikmat itu bukan terletak dari uang yang banyak, bukan terletak dari mobilmu yang mewah, bukan terletak dari rumahmu yang berkelimpangan harta. Karena kesemuanya itu tidak akan dibawa mati. Bismillah, aku yakin. Bismillah. Mana namanya? Ya Mas, tapi mau cuma di sini tapi apa kata tadi? Coba telepon lagi apa enggak Mas? Hah? Telepon lagi apa enggak? Takutnya enggak jadi kemari dah. Oh, ini Pak Tom lah. Loh, gua sepeda gua. Pak Tom. Insyaallah. Sini itu Pak Tom, Pak Tom. Ini Pak Tom bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tom enggak? Mas Rai. Iya, Pak. Alhamdulillah, masyaallah. Oh, monggo Pak, monggo Pak, monggo. Pas sekali momennya Pak bisa ketemu pada malam hari ini. Iya, alhamdulillah Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Duduk Pak, duduk. Iya. Ya. Bawa sepeda banyak kali Pak, sepeda motornya dua. Alah Pak, daripada disimpan aja Pak, diangin-anginkan sekali-sekali. Allah Akbar, ya ya. Mobil kalau malam-malam kan enak naik sepeda motor. Oh, Naik iya, mobil iya. nanti pikir orang sombong kali. Allah Akbar, Masya Allah. Ji, Ya. betul Pak. Nggak di Persilo nih Pak. Iya, silakan Pak, monggo, monggo. Aduh, ini Pak, Apa tuh Pak? ada kabar-kabar burung ini. Ini tadi ini Pak saya potong. Tadi kan saya tahunya Pak Tom nih, Pak Tommy, benar. Iya, ya Pak Tom ya. Pak Tommy. Jadi saya kan dapat informasi itu dari admin. Iya. Sebenarnya sih tadi saya suruh jadwal pengisi pengajian. Iya betul Pak. Cuman karena ini Mas Ri tadi ada yang mau ketemu Pak Tommy. Katanya ada keperluan mau nanya tentang sabun sama ini Istanbul sama tasbih gitu. Sama semar gitu kan. Apa iya gitu. Jadi sebelum ini saya mau nanya ke Bapak dulu. Jadi hajat niatnya itu apa? Ini Pak, ada saya lihat di YouTube Pak, kata kawan-kawan ada Bapak ada produk sabun Pak. Saya ingin membelinya gitu Pak. Jadi gini Pak. Sebelumnya ini kan saya memang ada sabun. Jadi sabun ini kan yang sudah diasmain. Iya Pak. Tapi sebelum saya bongkar harga dan biayanya, saya di sini mau nanya dulu. Karena kan sabun ini kan yang namanya juga tujuan saya kan mencari barokah. Iya. Makanya saya asmain. Jadi dari sabun ini, dari tasbih ini, dari semar nih, dari Istanbul ini, saya tidak mencari kekayaan. Kalau misalkan saya mencari kekayaan, saya rasa rumah saya ini udah bermiliar-miliaran harganya, kan gitu. Jadi saya di sini mengharapkan barokah. Jadi sebelum Bapak membeli atau memaharkan, niatnya sabun tadi ya? Iya. Memaharkan sabun. Pak, sabun. Kalau nggak salah sama tasbih tadi ya nanya ya. Iya. Nah, sebelum Bapak memaharkan ini, tasbih ini dan juga sabun ini, gitu. Ya, ini Pak. Muka langsung gitu Kang. Allah. Serius banget Pak. Jadi malu saya.
Jadi gini Pak, Oh, iya. saya ingin nanya niat Bapak dulu sebelumnya apa? Niatnya Pak gini Pak. Bapak ceritakan, Mau membeli produk Bapak ini Pak, sabun ini Pak. Kan saya ini ada saingan Pak, supaya memakai sabun ini supaya wibawa jadi pelarisnya itu. Gimana Pak, suara nggak jelas apa Pak? Bisa kuat dikit? Niatnya mau beli sabun Bapak supaya bisa menyaingin yang ada. Saya ini sekarang ini dalam masalah loh Pak, ada persaingan Pak. Maksudnya masalah Bapak ini pengusaha, Iya. properti, Iya Pak, betul. masalah properti. Itu maksudnya masalah persaingan itu maksudnya gimana? Biar saya tuh lebih nangkep, soalnya saya ini lagi agak error sekarang itu. Itu Pak. Itu masalahnya seperti apa? Awalnya saya punya properti Pak, dan di samping itu dia membuat properti lagi. Saya kepingin saya sendiri yang menguasai begitu. Berarti Bapak ini dulu ada usaha. Iya. Rupanya ada pengusaha lagi datang. Jadi ketika pengusaha datang, tiba-tiba Bapak jadi bangkrut. Iya. Jadi Bapak Bukan bangkrut Pak, kepingin ya masih jalan sih sebenarnya sampai sekarang. Cuman supaya usaha dia itu jangan jalan di sini, keluar dari tempat kita ini. berarti Bapak nyuruh menggunakan sabun ini untuk menyingkirkan usaha orang. Bukan Pak, supaya dibilang nanti seperti itu kan gak enak. Supaya memakai sabun ini seperti orang itu percaya sama saya begitu, tidak mau memilih produk orang, properti orang itu. Berarti gini, tujuan Bapak membeli sabun nih, karena seorang pengusaha properti nih, saya masih belum paham nih. Jadi tujuan sabun ini maksudnya untuk untuk supaya usaha Bapak lebih maju, kan gitu. Iya. Ya jadi tadi ada sangkut pautnya sama pengusaha lain itu seperti apa? Nah, apakah memang Bapak di sini sebagai korbannya beliau? Apakah memang tujuan Bapak itu ingin menghancurkan beliau? Ya, itu saya mau nanya itu aja, karena saya mau memaharkan apa yang saya jual itu niatnya karena Allah, karena kebaikan untuk kemanfaatan umat. Gitu. Saya nggak mau ada di sini keuntungan pribadi, Pak. Itu tujuan saya. Jadi saya jangan sampai yang benar-benar niat Bapak tuh nggak ada niat buruk. Jadi yang saya tekankan sekali lagi, sebenarnya Bapak ini korban dari pengusaha yang tadi baru datang. Iya. Ataukah niat Bapak itu ingin menghancurkan, walaupun arti menghancurkan nih, Bapak tuh nggak suka sama yang orang buat usaha di usaha Bapak gitu. Seperti apa maksudnya? Saya nggak suka ada persaingan loh Pak, bukan pengen menghancurkan usaha dia, supaya usaha saya lebih maju daripada orang itu Pak. Jadi kan saya nampak produk Bapak ini dari YouTube. Ya, dari aura-auranya itu saya pingin belinya, boleh nggak gitu Pak? Gini Pak, itu kan masalah rezeki. Allah tuh sudah memberikan dan membagi rezeki itu masing-masing. Gak usah jauh-jauh, orang cocok aja nggak terbang, makanan dia aja binatang yang terbang, Bapak takut masalah rezeki. Ya biar rezeki itu di tangan Allah. Ngapain nyari sabun ini untuk rezeki? Mau enak ya Pak. Kalau misalnya Bapak nonton YouTube, itu korban YouTube nih, sabun ini nggak ada khasiatnya. Udah nggak usah beli, nggak usah beli. Ini sabun ini Pak ya. Ini tuh nggak ada khasiatnya. Bagusan Bapak beli di toko lain. Kalau ini ada Bapak seperti itu, beli di toko lain. Banyak beserak di sana. Yang 30.000 lebih murah pun banyak. Tolonglah Pak, bantulah Pak. Sebenarnya gini Pak, sejak properti orang itu berdiri, keuangan saya pun jadi menurun Pak. Sebenarnya saya ini udah mulai bangkrut Pak. Minta tolong supaya saya beli sabun Bapak ini. Gini lah Pak. Tadi Bapak bilang di awal kan Bapak ini kan kan jelek, mau apa? Supaya Bapak bisa memaharkan sabun ini, tujuannya supaya Bapak jadi laris dan usaha tetangga itu jadi bangkrut. Sedangkan di perkataan kedua ini Bapak udah bilang saya ini udah bangkrut. Nah, berarti kan ada dua opsi nih jadi di pembahasan ini kan itu. Dan di sini Pak, ini mohon maaf. Berarti kan Bapak di sini ada keanehan. Bapak ibarat seperti menghalalkan segala cara. Kalau memang Bapak ini sebagai korban, tapi yang benar Bapak ini korban. Benar Bapak korban. Betul lah Pak. Buktinya properti saya pembelinya sekarang ini sedikit. Lebih cenderung sama orang itu. Berarti Bapak di sini
Anda memiliki pikiran bahwasannya toko Bapak itu diguna-guna gitu? Ya kemungkinan lah Pak. Supaya saya kepingin aura saya terbuka. Saya tengok khasiat sabun Bapak ini bagus. Dari YouTube itu ya saya kepingin membuktikannya. Boleh nggak saya tawar Pak? Saya beli Pak. Gini dulu. Bapak jangan orang dulu. Sabun ini nggak bagus, nggak usah dimakan. Jelek sabunnya. Gini aja. Kalau memang benar, ini saya mau membuktikan. Kalau memang Bapak di sini sebagai korban, biar saya cek. Bener gak Bapak sebagai korban? Saya cek dulu, sintakan Bapak. Boleh nggak? Saya mau buktiin Bapak bohong apa enggak. Biar saya cek. Bapak berani nggak saya cek? Nah, Bapak di sini aja ragu. Bapak mau nggak saya cek? Nggak usah lah Pak, nggak usah. Saya beli aja produknya udah macam mana. Berapa Bapak mau jual saya beli. Di sini aja Pak, Bapak sudah nggak meyakinkan. Ini tasbih sama sabun ini Pak. Ya, ini tasbih sama sabun ini. Ini jelek semuanya. Ini Bapak nyari di masjid banyak. Ini nyari sabun di produk skincare serak merah kayak upoh ya akeh kono itu. Ini jelek Pak. Nggak mungkin Pak, saya udah tahu apa cerita-cerita orang Pak. Ini produk ini Pak, ini Pak bagus juga nih Pak. Semar mesem nih Pak. Bisa banyak orang yang suka sama saya nih Pak. Allah, Pak ingat umur Pak. Bocah arek loro iki. Nah, bukan saya nggak sopan Pak. Umur itu kan orangnya Pak. Tasbih apa ya Pak ya? Bagus juga nih Pak. Gini loh Pak. Boleh saya tawar juga nih Pak. Berapa nih Pak? Gini ya. Kalau ini masalah mahar ini, saya jujur nggak akan ngasih Bapak lagi sabun, tasbih, semar, ini kita bisa ambil, saya nggak akan ngasih. Karena dari sini sudah terbaca Pak, niat Bapak tuh nggak baik. Bapak punya usaha dengan memaharkan apa yang saya punya, tapi niat untuk menghancurkan orang lain. Saya ini hanya mengharapkan barokah Pak. Saya tidak mencari kekayaan. Kalau misalkan saya ini mencari kekayaan, ini saya jual 100 juta harusnya. Saya nggak akan ngasih Pak, beli aja tempat lain. Monggo beli tempat lain, saya jangan beli tempat saya. Tolonglah Pak, saya mau membelinya Pak. Tas 100.000 satu biji, boleh nggak Pak? Nggak usah ditanya lagi Pak. Yang penting saya perlu membutuhkan. Pak, gini Pak, sabun ini cuma 50.000, yang putih cuma 60.000. Udah, Bapak memaharkan 100.000 itu nggak akan saya kasih. Bagusan saya ngasih sama orang yang lebih butuh dari Bapak, dan yang dia itu karena Allah. Itu tujuannya. Bapak, ini untuk kudis murah, nggak ada tujuan lain. Untuk kudis nggak ada karomahnya ini. Di aja tempat lain Pak, saya nggak akan ngasih 100.000. Ini Pak, itu tinggal berapa ya Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu piece saya beli 500.000 aja Pak. Sekarang satu piece 500.000. Berarti kali 6. Ya aku rugi. Ini 50.000. Kalau kali 6 udah berapa? 500.000 loh Pak, sebiji loh Pak. Oh, sebiji 500.000. Iya. Nggak saya kasih loh Pak. Ada aja. Secara logika Pak, saya jual 50.000 satunya, Bapak minta 500.000. Udah Bapak beli aja di apotik. Untuk kudis, ini untuk kudis ini nggak ada untuk apa-apa. Karena gini loh Pak, gimana ya? Ini maaf ya. Karena di sini niat Bapak tuh udah nggak baik. Dari mana Bapak tahu niat saya nggak baik Pak? Bapak jualan, saya beli. Bapak jual, saya beli. Kenapa Bapak nggak kasih? Ya, saya kan jual sini bukan untuk kaya. Saya bukan pedagang Pak. Kalau saya pedagang ya saya sur. Tolong loh Pak, tolong minta tolong. Usaha saya ini mulai bangkrut loh Pak. Saya tahu karomahnya ada, banyak yang membuktikan. Dia gini lah Pak, kalau emang niat Bapak, memang Bapak itu benar-benar itu sebagai korban, sini saya cek. Mau nggak saya cek? Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Saya tawar aja lebih tinggi boleh Pak? Monggo. Penawaran 1 juta lah Pak, satu piece. Kemana boleh? Gimana ya sahabat? 1 juta, 1 sabun. Gimana sahabat? Ini nggak usah lah Mas lah. Ini takutnya kan tujuannya itu mancing gitu. Saya yakin Pak. Bapak naruh 1 juta. Ini sahabat, 50.000 sahabat. Monggo silakan diorder daripada dikasih sama Bapak ini. Nggak akan saya kasih Pak, 50.000.
Ini hanya saya jual 50.000 untuk orang-orang yang niatnya itu karena Allah, untuk sahabat-sahabat saya. Karena bapak niatnya udah enggak baik di sini, Pak. Masa pengusaha memaharkan ini supaya usahanya lancar ya enggak apa-apa maklum, tapi tujuannya untuk menghancurkan usaha yang lain. Sudah jelas-jelas rezeki itu udah diatur Allah. Cocok aja makanan yang terbang, cocok nggak punya saya bisa makan kok. Saya minta tolong lah Pak, memohon. Jadi berapa Bapak minta? Saya mau bayar cash malam ini. Berapapun yang bapak tawarkan sekarang, saya nggak akan menyerahkan ini 50.000. 50.000 ini bisa saya buat untuk bangun pondok. Kan banyak yang beli nanti ya sahabat ya, buktikan sahabat. Buruan di order. Soalnya saya lihat pandangan bapak Pak Tom ini itu seperti menyombongkan diri sahabat. Ya, sekaya-kayanya bapak di sini masih banyak lebih kaya. Mereka aja nggak sombong seperti bapak. Banyak kok sini sultan-sultan dari Dubai, dari Saudi, dari Hong Kong. Saya hanya menjual 50.000 sahabat. Monggo di order di nomor 081397723334. Tapi saya harapkan kalian jangan memiliki niat seperti Pak Tom. Saya apa ya nggak saya kasih walaupun harga 1 juta. Jadi beginilah Pak, penawaran terakhir 100 juta boleh saya beli, borong semua. Malam ini saya cashkan. 100 juta sahabat. 100 juta. Sabunnya ada 600 juta. Tasbihnya 700 juta. 700 juta. Kalau membangun pondok sahabat, udah lebih duit sahabat. Mana ya? Cuma sahabat, saya udah bingung sahabat. Saya kasih nggak sahabatnya? Bantu komen lah sahabat. Tapi ini saya yakin pasti sahabat-sahabat nih banyak yang butuh sama sabun dan tasbih ini sahabat. Karena memang ini aromanya luar biasa sahabat. Jadi udah gimana sahabat lah. Udah gini sahabat. Udah untuk sahabat-sahabat aja. Jadi kalau sahabat mau monggo di order sahabat. Karena jadi beban sahabat kalau misalkan sebenarnya sahabat ya, inilah spiritual sahabat. Ketika spiritual mendapatkan petunjuk dari Allah, memiliki sabun contohnya kayak seperti atau tasbih atau apa, banyak sekali orang-orang tuh yang berusaha mengambil tapi niat tuh nggak baik. Contohnya Pak Tom, saya maaf Pak Tom nggak akan saya kasih. Netizen buktikan, saya harap netizen bisa memaharkan sampai habis daripada sabun ini dan tasbih ini jatuh di tangan Pak Tom, orang yang memiliki niat yang salah. Oke Pak, begini Pak. Bapak kan tahu siapa saya ini, di mana tempat tinggal. Sedangkan Bapak pendatang baru. Saya malah mau beli Bapak nggak kasih. Tolong Bapak berikan dengan penawaran terakhir. Boleh saya tawar terakhir nih loh Pak. Saya ingin memberikan sepeda motor saya. Maksudnya Pak? Saya ingin memiliki sabun Bapak itu dengan menawarkan 2 buah sepeda motor. Ini sepeda motor ini? Iya. Dua-dua nih Pak? Iya, 2 unit. Tambahkan nomor Pak. Dari sini jangan Pak. Nggak biar jelas mas. Berarti Bapak menawarkan 2, ini 1 CRF, Iya. 1 R15 ditambah uang 1 juta. 100 juta. Berarti 700 juta ditambah 2 sepeda motor. Iya, betul. Ini penawaran terakhir loh Pak, nanti Bapak menyesal. Gimana sahabat? Sepeda motor dari sini, makanya saya heran Bapak kok bawa sepeda motor 2 unit. Gimana sahabat? Saya ini pribumi di sini loh Pak, minta tolong loh Pak, Bapak pendatang di sini. Saya minta tolong, bukan saya mau maksa Bapak, minta tolong. Tapi gini loh Pak, niat Bapak kan udah nggak baik. Jadi walaupun Bapak Azila kerjaan kan ini Pak, mobil Alphard di sini pun nggak goyang gimana saya. Ngapain Bapak perlu niat baik tidak baik saya? Loh. Itu kan usaha saya. Di sini kok malah Bapak yang menentang saya? Jelas-jelas niat Bapak itu bukan karena Allah, niat Bapak untuk menghancurkan orang lain. Masalah rezeki nggak usah takut Pak. Rezeki Bapak ninggal pun nggak dibawa mati oh. Bapak ninggal loh, nggak dibawa mati oh, itu rezeki oh. Bapak ninggal kan kapan? Nah, meninggal. Sabun saya bayar 100 juta 1 piece. Dengan sepeda motor 2 buah ini, 2 unit.
Saya juga selera dengan memiliki barang yang itu Pak. Tasbih tadi. Tasbih Istanbul sama Semar Mesem ya. Ini aja Pak, mohon maaf. Lebih baik, ini maaf ya teman rasa hormat, karena saya yakin tanpa Bapak beri ini pun, insya Allah karena memang rezeki saya juga bisa mendapatkan sepeda motor seperti ini. Saya bisa menambah 2 unit, 3 unit lagi loh Pak. Berarti Bapak showroom. Saya kan punya duit, bisa membelinya, mengasih Bapak. Bapak punya duit, saya punya iman. Bukan iman Santoso mungkin bisa tergiur. Nah, itu mau. Udah gini Pak, udah. Gini sahabat, lebih baik saya maharkan sabun semua Istanbul, tasbih hitam tuh sama madu untuk sahabat, sama semar tuh untuk sahabat semua dengan harga yang tidak seperti tawar Bapak ini. Yang penting niatnya tuh baik. Ini aja Pak, mohon maaf. Lebih baik Bapak kembali aja. Jangan bikin saya marah loh Pak. Bapak jangan emosi dong. Bapak jangan mikir emosi Bapak, emosi orang dikantongin. Pak, bisa saya lenyapkan loh dengan tidak mengotori tangan saya ini loh. Berarti Pak. ngancam saya. Bapak berpikir 2 kali. Berarti Kang Masin ngancam saya. Bukan mengancam, mengasih tahu. Oh, enggak. Mau Kang Mas. Pikirkan penyebabnya nanti di belakang hari, jangan ada penyesalan. Ya udah, saya bikin saya kan pusat. Saya nggak takut. Nah, bikin saya pusat Allah Taala. Saya nggak takut. Udah. Gini aja Pak. Udah gini aja Pak. Udah gini ya Pak. Udah lebih baik Bapak kembali. Mau ancaman seperti apa saya nggak peduli. Bapak ngancem saya, mau ngirimkan preman terserah. Ini orang otak udah duit nih. Sombong. Gitu Pak ya. Oke Pak ya. Tunggu ya permainan saya ya. Ya, monggo silakan. Ya udah, udah. Ya sahabat. Jangan nanti sebut nama saya Pak Tom. Kalau tidak menyesal di belakang hari. Lu ngopo ini aku nyebut jenengmu? Jangan jeneng Allah Taala jenengmu. Lokok kan. Nih sahabat. Dah, kita disabar. Kadang manusia nih ada yang dia tidak baik. Monggo sahabat, daripada saya kasihkan sama Pak Tom, bagusan sahabat maharkan ini sahabat. Sabun Asma yang hitam ada yang putih, tasbih hitam, lalu ada keris semar dan juga Istanbul. Insya Allah apa yang dihajatkan karena karomah luar biasa sahabat. Jadi semuanya itu saya harapkan karena Allah Ta'ala, dihajatkan karena Allah Ta'ala. Nanti kalau misalkan kalian yang memaharkan ini, itu hubungi Arvin di nomor 0813 9772 3334, di nomor 0813 9772 3334 atau nomor di bawah ini. Baik sahabat, saya Al-Fakir Masri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau salawat ditinggalkan maksiati. Faculali salat. Karena sudah salam sayang buat semua. Karena acap tuh Pak Tom.